Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita dapat menyaksikan dengan seksama sebuah video yang akan kelompok kami sajikan yang di dalamnya akan membahas materi mengenai ilmu bantu sejarah. Perkenalkan, nama saya Fadia Filasuci Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 19081011097 dari kelas PAIC semester 3 akan memaparkan materi mengenai ilmu bantu sejarah yang mana materi yang akan saya sampaikan adalah tentang pengertian dan fungsi sejarah. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa ilmu bantu sejarah adalah sebuah cabang ilmu yang digunakan para sejarawan guna membantunya dalam mengumpulkan, merekonstruksi, bahkan melengkapi ilmu sejarah. Karena para sejarawan tidak dapat bersinergi sendiri dalam melakukan riset tentang sebuah sejarah, melainkan memerlukan sebuah disiplin ilmu lain yang dapat membantunya sehingga ilmu sejarah yang dihasilkannya merupakan ilmu sejarah yang baik yang dapat dipahami. Juga membantu sejarah di dalamnya termuat landasan-landasan dan konsep-konsep serta langkah-langkah yang dapat sejarawan lakukan dalam melakukan riset guna menghasilkan ilmu sejarah yang baik. Kemudian memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sejarah. Istilah sejarah itu sendiri sebenarnya berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu syajaratun. Syajaratun artinya pohon. Dalam hal ini pohon merupakan sebuah lambang. Pohon di dalamnya ada ranting, daun, akar, batang, dan lain sebagainya. Sehingga dalam sejarah ini sendiri pohon dilambangkan bahwa setiap bagian-bagiannya adalah suatu penyusun dan memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian pohon ini pun melambangkan sebuah pertumbuhan dan perkembangan manusia dari masa ke masa, sehingga apa yang terjadi pada manusia dan peradaban di masa lalu dapat dikisahkan, dapat diceritakan masa kini yang kemudian dinamakan ilmu sejarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, pengertian sejarah menurut Leopold van Ron. Menurutnya sejarah adalah apa yang sungguh-sungguh terjadi. Yang kedua, pengertian sejarah menurut Muhammad Ali. Menurutnya, sejarah adalah keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, pengertian sejarah menurut Robin Williams. Menurutnya, sejarah adalah studi tentang manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sejarah adalah sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang dihimpun dan dihasilkan berdasarkan benda-benda peninggalan atau sumber sejarah. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai fungsi sejarah. Secara rinci dan sistematis, Noto Susanto mengidentifikasi bahwa fungsi dari sejarah itu ada 4. Yang pertama, fungsi edukasi. Fungsi yang kedua adalah fungsi inspiratif. Yang ketiga adalah fungsi instruktif. Fungsi yang keempat adalah fungsi rekreasi. Dan itulah beberapa fungsi dari ilmu bantu sejarah yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hafiz Zafiquddin, NIM 1908101095. Saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 5 akan menerangkan tentang macam-macam ilmu bantu sejarah. Macam-macam ilmu bantu sejarah diantaranya yaitu paleoantropologi. Paleoantropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia purba. Yang kedua, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia pada masa lalu.
Yang ketiga, paleografi. Paleografi adalah ilmu yang meneliti perkembangan bentuk tulisan atau tulisan kuno. Yang keempat, genealogi adalah kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur keturunan serta sejarahnya. Yang kelima, filologi. Filologi merupakan ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip. Yang keenam, linguistik. Linguistik didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Epigrafi. Yang ketujuh, epigrafi. Epigrafi adalah cabang arkeologi yang berusaha meneliti benda-benda tertulis yang berasal dari masa lampau atau masa lalu. Yang kedelapan, keraminologi. Keraminologi menitik beratkan pada penelaahan peninggalan kuno, terutama keramik-keramik hasil kebudayaan masyarakat yang pernah ada. Yang kesembilan, ilmu-ilmu sosial. Disebut sebagai ilmu kemanusiaan, bertugas mencari hukum-hukum yang berlaku secara empiris, baik dalam manusia secara individu maupun secara kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu statistika. Statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Adapun macam-macam ilmu bantu sejarah lainnya yaitu diantaranya entografi, epigrafi, ikonografi, numismatik, dan komputer dan internet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Salsabila dengan NIM 1908101115 dari kelas PAIC atau semester 3. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang fungsi ilmu bantu sejarah. Perlu diketahui bahwa fungsi ilmu bantu sejarah ini merupakan sebuah cabang ilmu dari ilmu sejarah yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai sumber utama sejarawan dalam penelitian dan rekonstruksi sejarah. Secara umum, fungsi dari ilmu bantu sejarah ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memudahkan sejarawan dalam merumuskan sejarah, sehingga dapat melakukan tinjauan literatur lebih mendalam. Ilmu nautika atau kelautan dari beberapa prinsipnya dapat diterapkan dalam meneliti sungai dan sosiologi pedesaan. Umpamanya dipilih sejarawan untuk membantu mengungkap kehidupan masyarakat di sekitar sungai pinggiran ibu kota. Adapun fungsi ilmu bantu sejarah yang lain antara lain yang pertama sebagai alat bantu untuk mengungkap fakta yang terdapat dalam sumber sejarah. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk menguraikan dan mengkritisi fakta dan sumber yang telah dihimpun oleh peneliti. Yang ketiga, sebagai alat kontrol agar proses yang dilakukan tidak terjebak pada fiksi dan mitos seperti cerita dari mulut ke mulut yang banyak berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.